Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain, amma ba'du. Kekuatan pikiran. Kemuliaan manusia terletak pada pikirannya. Dalam Al-Khawatir, Syekh Muhammad Mutawalli Al-Ashrawi mengatakan, pikiran adalah alat ukur yang digunakan manusia untuk memilih sesuatu yang dinilai lebih baik dan lebih menjamin masa depan diri dan keluarganya. Dengan pikiran, kata James Allen, seseorang bisa menentukan pilihannya. Dalam psikologi sosial, ilmuwan mendefinisikan berpikir sebagai bagian terpenting yang membedakan manusia dari binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati. Dengan berpikir, manusia bisa membedakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, antara yang halal dan yang haram, antara yang positif dan yang negatif. Dengan begitu, ia bisa memilih yang cocok bagi dirinya dan bertanggung jawab atas pilihannya. Dalam kuat Al-Tahakkum fi Al-Zat, saya mengutip kalimat bijak dari filsafat India kuno. Hari ini, Anda tergantung pada pikiran yang datang saat ini. Besok Anda ditentukan oleh kemana pikiran membawa Anda. Begitulah kenyataannya. Perasaan dan perbuatan pasti dimulai dari pikiran. Pikiranlah yang menjadi pendorong setiap perbuatan dan dampaknya. Pikiranlah yang menentukan kondisi jiwa, tubuh, kepribadian, dan rasa percaya diri. Dalam Aladdin Factor, karya Jack Canfield dan Mark Victor Hansen, saya menemukan informasi yang menghentak kesadaran. Dalam buku itu disebutkan bahwa setiap hari manusia menghadapi lebih dari 60.000 pikiran. Satu-satunya yang dibutuhkan sejumlah besar pikiran ini adalah pengarahan. Jika arah yang ditentukan bersifat negatif, maka sekitar 60.000 pikiran akan keluar dari memori ke arah negatif. Sebaliknya, jika pengarahannya positif, maka sejumlah pikiran yang sama juga akan keluar dari ruang memori ke arah yang positif. Pada tahun 1986, penelitian Fakultas Kedokteran di San Francisco menyebutkan bahwa lebih dari 80% pikiran manusia bersifat negatif. Hasil penelitian ini memperkuat pernyataan bahwa nafsu cenderung menyuruh pada keburukan. Dengan hitung-hitungan sederhana, 80.000 dari 60.000 pikiran berarti setiap hari kita memiliki 48.000 pikiran negatif. Semua itu turut mempengaruhi perasaan, perilaku, serta penyakit yang mendera jiwa dan raga. Jika demikian, kita harus ekstra hati-hati dalam memilih pikiran di benak kita. Sekarang saya ingin bertanya, ketika Anda merasa lapar dan di hadapan Anda tersaji 3 menu. Pertama, makan rumahan. Kedua, makanan hotel berbintang 5. Ketiga, makanan dari keranjang sampah. Mana yang akan Anda pilih? Ketika pertanyaan ini saya lontarkan dalam seminar dan pelatihan yang saya gelar, tak seorang pun memilih makanan dari keranjang sampah. Ada yang memilih makanan rumahan, ada yang memilih makanan hotel berbintang. Mengapa demikian? Karena setiap orang sangat memprihatinkan, karena setiap orang memperhatikan kelangsungan hidupnya. Tak seorang pun memilih suatu yang berdampak negatif bagi kelangsungan hidupnya. Jika manusia benar-benar tidak ingin meletakkan sesuatu yang berbahaya dalam tubuhnya, mengapa ia mengisi pikirannya dengan hal-hal yang
pengaruh negatif pada setiap aspek hidupnya, termasuk kesehatan jiwa dan raganya. Mengapa ia memberi gizi pikirannya dari keranjang sampah? Hal ini bergantung pada proses sebelumnya, yaitu orang tua, keluarga, lingkungan, sekolah, dan media informasi. Jika kita hampir tidak punya pilihan gizi untuk pikiran dan proses perkembangannya, kini saatnya kita memilih berbagai pikiran, seperti halnya kita memilih makanan yang kita santap dan pakaian yang kita kenakan. Untuk mewujudkan semua itu, kita harus tetap tawakal kepada Allah. Kita mulai dari memahami arti pikiran dan kekuatannya. Pikiran adalah kekuatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara orang yang berilmu dan yang tidak. Dia berfirman, "Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Al-Zumar ayat 9. Karena itu, mari kita mulai menjelajah kekuatan pikiran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.